Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidi Maulana Tias atau biasa dipanggil Tias. Em, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asma, yaitu Clinical Presentation and Management. Nah, asma sendiri ini merupakan suatu penyakit yang heterogen, yaitu ditandai dengan adanya peradangan kronis pada saluran napas. Kemudian ditandai juga dengan adanya variabilitas yang temporal yang jelas, yaitu pada obstruksi saluran napas yang reversibel, baik secara spontan atau dengan pengobatan. Nah, asma sendiri ini ditandai dengan gejala seperti adanya mengiang berulang, sesak, batuk, dan eh, kadang-kadang itu ada dyspnea. Nah, berikut adalah faktor risiko dan pemicu asma. Di antaranya yaitu ada faktor endogen, kemudian faktor lingkungan, kemudian ada faktor pemicu. Faktor endogen sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu ada atopi, saluran udara, kemudian bisa kena hiperresponsif, etnisitas, jenis kelamin, genetik, atau bisa juga predisposisi. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, ini ada alergen di dalam maupun di luar ruangan. Di luar ruangan ini contohnya ada jamur, serbuk sari. Kemudian faktor lingkungan lain ini ada obesitas, kemudian kepekaan terhadap pekerjaan, infeksi parasit, infeksi pernapasan, atau pada anak bisa karena virus. Kemudian saja karena status sosial ekonomi. Dan penyebab lain yaitu ada faktor lingkungan merokok, baik aktif maupun pasif. Kemudian ada faktor pemicu, ini bisa karena alergen, terutama tungau, debu rumah, kemudian binatang, bulu binatang, kecoa, jamur dalam ruangan, alergen abadi, dan adanya serbuk sari musiman. Kemudian bisa juga karena perubahan cuaca, seperti udara dingin, badai, atau petir. Kemudian bisa juga karena obat-obatan, contohnya itu penghambat enzim pengubah angiotensin, kemudian aspirin, beta blocker, dan NSAID. Kemudian faktor pemicu lain itu ada olahraga dan hiperventilasi. Kemudian ada ekspresi emosional yang ekstrim, misalnya adalah tertawa, stres, kemudian bisa juga marah, iritasi, yaitu karena semprotan rumah tangga seperti bekas cat atau asap, kemudian infeksi pernapasan, kemudian bisa juga karena sulfur dioksida dan gas polutan, dan eh, faktor pemicu lain itu ada merokok, tembakau. Nah, selanjutnya ini ada presentasi klinis dan diagnosis dari asma. Jadi asma sendiri ini didiagnosis, eh, diagnosis klinis yang dibuat ini berdasarkan
dari riwayat gejala yang khas, kemudian dengan pertimbangan adanya faktor provokatif, dan didukung dengan konfirmasi objektif dari adanya obstruksi saluran napas yang reversibel. Selain itu juga dilihat riwayat medisnya, kemudian pemeriksaan fisik dari pasien, dan adanya temuan lab. Riwayat medis sendiri ini seperti gejala khas asma, yaitu contohnya adalah mengiparoksismal, kemudian ada batuk, sesak napas, ada chest tightness atau rasa tidak nyaman pada dada, kemudian yang mungkin terkait dengan paparan dari pemicu atau bisa juga karena latihan fisik. Riwayat medis ini harus mencakup faktor risiko dari asma. Berikut asma dan sensitivitas dari aspirin. Nah, ini mempengaruhi sekitar 1 hingga 5% dari semua penderita asma. Biasanya ditandai dengan asma tetrat, polip hidung, sinusitis hipertrofik, eosinofilik kronis, dan intoleransi pada aspirin. Dan ada asma karena sensitif terhadap aspirin, itu biasanya berespons terhadap terapi standar dengan inhalasi kortikosteroid atau ICS. Kemudian ada asma okupasional. Nah, ini asmanya timbul secara de novo yang dimulai sebagai akibat atau konsekuensi dari paparan agen etiologi tertentu pada pasien tanpa asma sebelumnya. Jadi asma okupasional ini baru muncul setelah terpapar dari pekerjaannya. Jadi sebelumnya biasanya pasien ini tanpa adanya riwayat asma. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sensitizer-induced occupational asthma, yang kedua ada irritant-induced occupational asthma. Berikut penyebab asma okupasional itu dibedakan menjadi ini agen sensitisasi menginduksi asma. Nah, agennya ini ada bermacam-macam. Di antaranya ada akrilat, anhidrida, alergen protein hewan, sereal atau biji-bijian, kemudian ada pewarna, enzim, formaldehid atau glutaraldehid, kemudian ada getah, isosianat, lateks, persulfat, makanan laut, debu. Kemudian agen umum yang berpengaruh pada asma yang diinduksi iritan, ini diantaranya ada asam, seperti asam asetat, klorida, dan asam sulfat.
Kemudian ada debu alkali, amonia, pemutih, klorin, agen pembersih, knalpot diesel, endotoksin, formalin, mustat, oksida atau kalsium. Kemudian bisa juga cat dipanaskan. Kemudian pekerjaan yang beresiko ini ada pekerja gigi atau pengendali perekat dan kemudian bekerja menggunakan resin epoksi untuk plastik. Nah, ini bekerja hewan atau pawang hewan. Ini beresiko terkena alergen dari protein hewan. Kemudian ada agennya sereal atau biji-bijian ini biasanya pada pembuat roti, pekerja kebun atau petani. Sedangkan warna ini biasanya pada pekerja tekstil. Kemudian ada enzim. Ini biasanya pada pekerja seperti farmasi, pembuat roti, dan pekerja lab. Kemudian eh, pada pekerja rumah sakit dan tenaga medis ini bisa juga karena agen formaldehid atau glutaraldehid. Pada pembuat karpet ini agen yang paling sering yaitu getah. Kemudian eh, agen isosianat ini biasanya pada pemasang isolasi, produsen plastik, karet dan busa, atau pada pelukis semprot. Sedangkan latex itu biasa ditemukan pada tenaga medis, pekerja karet. Sedangkan penata rambut ini ada agennya yang paling sering bersulfat. Pada pengelola dan pengolah makanan laut ini ada makanan laut. Kemudian pada pekerja hutan, pekerja penggergajian, dan tukang kayu ini agen yang paling sering adalah debu kayu. Nah, berikut adalah pemeriksaan fisik pada pasien asma. Biasanya yang paling khas yaitu adalah mengi pada saat pemeriksaan auskultasi. Kemudian penggunaan otot aksesori respirasi dan tanda-tanda hiperinflasi dada. Kemudian eh, tanda obstruksi jalan napas yang parah. Ini biasanya menyebabkan adanya pulsus paradoxus, yaitu penurunan tekanan darah sistolik yang berlebihan selama inspirasi, yaitu sebesar lebih dari 10 mm Hg. Kemudian temuan laboratoriumnya yaitu diantaranya ada pemeriksaan tes faal paru, kemudian plethysmography tubuh, bronchial challenge testing, tes darah, tes kulit, imaging dada atau CXR, kemudian dari eksalasi nitric oxide, dan pemeriksaan sputum. Nah, ini yang pertama kita bahas tes fungsi paru. Pasien dengan asma ini biasanya menunjukkan penurunan FEV1, PEF berkurang, kemudian ada preserve dari FVC, dan biasanya rasio dari FEV1 per FVC ini kurang dari 0,7. Kemudian didapatkan peningkatan pasca bronkodilator yaitu pada FEV1 lebih dari 12% dan 200 ml sering dianggap ini merupakan bukti adanya obstruksi jalan napas yang reversible.
Pada pletismografi, seluruh tubuh ini jarang diperlukan untuk menegakkan diagnosis asma. Pemeriksaan selanjutnya ini ada bronchial challenge testing, yaitu untuk menilai tingkat hiperresponsif pada bronkial atau BHR. Ini merupakan salah satu alat yang sensitif meskipun tidak dilakukan secara rutin dalam praktik klinis. Pemeriksaan ini dapat membantu dalam mendiagnosis asma, terutama ketika ada ketidakpastian diagnostik dalam konteks tes paru normal, kemudian tidak ada gejala pada dada yang dapat dijelaskan. Nah, selanjutnya ini ada tes darah. Tes darah ini biasanya tidak banyak membantu untuk menegakkan diagnosis asma. Karena sensitivitas dan spesifitasnya yang buruk, maka jumlah eosinofil darah ini tidak direkomendasikan dalam pemantauan rutin keparahan asma atau sebagai barometer peradangan saluran napas. Selanjutnya ini ada tes kulit atau biasanya disebut skin prick test. Nah, ini dapat membantu untuk menentukan apakah pasien tersebut ada alergi dan untuk menyelidiki peran alergen tertentu sebagai penyebab asma. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ada imaging dada atau biasa kita sebut dengan chest X-ray. Nah, pada eh, radiografi dada ini biasanya unremarkable dan normal pada pasien asma yang ringan hingga sedang. Berikut adalah diagnosis banding dari asma. Di antaranya yaitu eh, bila pada saluran napas atas ini bisa diagnosis bandingnya yaitu benda asing. Sedangkan pada paru ini aspergillosis, bisa juga bronchopulmoner alergi atau ABPA, dan pada jantung ini bisa angina, dan penyebab diagnosis banding lainnya ini bisa anemia. Kemudian pada saluran napas atas itu juga bisa postnasal drip, kemudian obstruksi jalan napas atas, disfungsi pita suara, dan tracheobronchomalacia. Sedangkan pada paru ini juga bisa diagnosis bandingnya bronkiektasis dan eh, granulomatosis eosinofil dengan polyangitis atau IgPA, kemudian bisa juga PPOK dan fibrosis kistik, penyakit paru interstisial, kanker paru, pneumonia, pneumotoraks, dan sarkoidosis. Sedangkan pada jantung ini diagnosis bandingnya bisa juga kegagalan ventrikel kiri dan gangguan katup mitral. Dan diagnosis lainnya ini bisa juga karena fungsional dan GERD atau gastroesophageal reflux. Kemudian bisa juga karena hiperventilasi, mastositosis maupun obesitas. Nah, selanjutnya ini ada terapi asma. Tujuan dari terapi asma sendiri diantaranya yaitu mengontrol gejala, kemudian mencegah atau meminimalkan risiko kekambuhan,
mengurangi kunjungan darurat, yaitu ke IGD, mempertahankan fungsi paru mendekati normal, mengurangi variasi diurnal, terutama eh, nokturnal. Kemudian ini mempertahankan tingkat normal aktivitas sehari-hari, termasuk olahraga. Kemudian menghilangkan atau meminimalkan efek samping dari obat. Nah, untuk terapi sendiri ini yang pertama ada device dari inhaler. Ini ada beberapa device. Yang pertama ini ada pressurized meter dose inhaler. Kemudian yang kedua ini ada spacers. Kemudian yang ketiga ini ada eh, dry powder inhalers. Dan yang terakhir ini ada nebulizers. Nah, obat untuk terapi asma sendiri ini selanjutnya bisa dengan obat terapeutik, yaitu fungsinya sebagai bronkodilator, yaitu dengan cara merelaksasi otot polos saluran napas. Dan obat ini bisa meredakan gejala dengan cepat. Di antaranya ada agonis beta 2 adrenergic, antikolinergik, dan fosfodiesterase inhibitor. Agonis beta 2 adrenergic sendiri ini merupakan obat pilihan untuk meredakan gejala pernapasan akibat obstruksi jalan napas akut. Kemudian untuk mengaktifkan reseptor B2 adrenergic yang menghasilkan peningkatan AMP siklik intraseluler yang dapat menyebabkan relaksasi otot polos saluran napas. Nah, contohnya ini ada SABA dan LABA. SABA ini ada albuterol dan terbutalin. Kemudian LABA ini contohnya ada formoterol dan salmeterol. Efek samping yang paling umum dari agonis beta 2 ini yaitu ada palpitasi dan tremor otot. Nah, terapi yang selanjutnya untuk asma ini yaitu dengan antikolinergik. Antikolinergik ini menginduksi relaksasi otot polos saluran napas, yaitu dengan cara memblok reseptor muskarinik pada saluran napas otot polos, kemudian menghambat tonus kolinergik yang dimediasi secara vagal dan mencegah sekresi dari mukus. Antikolinergik sendiri ini cenderung hanya digunakan sebagai pengobatan tambahan dari bronkodilator. Efek samping yang biasanya bukan merupakan concern dari antikolinergik. Selanjutnya ini ada inhibitor dari fosfodiesterase. Ini contohnya yaitu ada aminofilin dan teofilin. Ini merupakan contoh dari
inhibitor fosfodiesterase atau PDE oral. Yaitu menghambat PDE dalam sel otot polos saluran napas, terutama PDE3, kemudian menyebabkan meningkatnya AMP siklik intraseluler yang menyebabkan adanya efek bronkodilator. Efek sampingnya yaitu berhubungan langsung dengan kadar obat dalam plasma dan jarang terlihat pada konsentrasi di bawah 10 mg per liter. Selanjutnya yaitu ada kortikosteroid. Nah, fungsi dari kortikosteroid sendiri ini yaitu mengurangi jumlah sel inflamasi serta mengaktifasinya di saluran nafas. Biasanya itu diberikan melalui rute inhalasi untuk terapi pengontrol pada pasien asma. Kortikosteroid oral ini biasa digunakan untuk mengobati asma eksaserbasi akut. Nah, ICS sendiri dapat menimbulkan efek samping orofaringea lokal seperti kandidiasis oral, disfonia, dan suara serak. Selanjutnya yaitu ada terapi dengan anti leukotrin. Ini penghambat enzim 5 lipoksigenase dan ada antagonis reseptor cysteamyl leukotriene tipe 1. Nah, ini contohnya ada zileuton, penghambat enzim 5 lipoksigenase ini. Itu mengubah efek patofisiologi leukotrin yang berasal dari 5 lipoksigenase asam arachidonat. Sedangkan antagonis reseptor cysteamyl leukotriene tipe 1 ini contohnya ada Montelukast, Zafirlukast, dan Pranlukast. Yaitu fungsinya menghambat bronkokonstriksi otot polos, kebocoran mikrovaskular, dan inflamasi saluran napas eosinofilik yang terjadi melalui aktivasi reseptor cis-LT1. Nah, selanjutnya ini adalah pengobatan dengan kromon. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada natrium kromolin dan natrium denokromil. Nah, ini dapat menghambat saraf dan mengaktifasi sel mas. Dan selanjutnya yaitu antibodi monoklonal IgE, yaitu ada omalizumab. Nah, ini merupakan antibodi monoklonal terhadap IgE yang menghambat reaksi yang dimediasi IgE dengan menetralkan IgE serum tanpa mengikat IgE cell bound. Antibodi monoklonal IgE ini digunakan sebagai agen tambahan untuk pasien asma atopik yang tergantung pada terapi kortikosteroid. Kemudian diberikan sebagai injeksi subkutan setiap 2 sampai 4 minggu.
Selanjutnya yaitu terapi anti-sitokin. Itu ada anti interleukin 5, anti interleukin 4 dan interleukin 13, dan terapi anti TSLP. Selanjutnya ini ada imunoterapi. Imunoterapi alergen spesifik atau ASID ini melibatkan pemberian berulang dengan produk alergen untuk menginduksi toleransi imunologis dan klinis terhadap alergen spesifik. ASID ini dapat diberikan secara subkutan. Selanjutnya ini ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini diantaranya yaitu ada akupuntur, kontrol pernapasan, chiropraktik, homeopati, hipnoterapi, dan yoga. Tapi terapi-terapi non-farmakologi tersebut menurut beberapa literatur ini memang kurang efektif. Selanjutnya ada termoplasti bronkial, yaitu merupakan tindakan intervensi endobronkial untuk pengobatan pasien dewasa dengan asma persisten berat yang masih terkontrol dengan ICS dan LABA. Dan ada terapi asma kronik, ini menurut The Global Initiative for Asthma atau GINA, ini mengelompokkan pasien ke dalam 4 kategori tingkat kontrol asma. Yang pertama ini terkontrol, terapi dipertahankan atau bertahan secara menurun, turun. Kemudian yang kedua, sebagian terkontrol, ini dipertimbangkan untuk diberikan terapi yang meningkat. Kemudian yang tiga ini ke dalam kelompok tidak terkontrol, maka dapat dilakukan pengobatan ditingkatkan hingga gejala terkontrol tercapai. Dan yang keempat ini eksaserbasi, itu pasien dirawat sesuai dengan algoritma eksaserbasi. Nah, selanjutnya ada terapi stepwise. Nah, step one ini untuk semua pasien asma, Saba yang diberikan dengan inhaler dosis terukur dapat meredakan gejala akut. Dari step 2 hingga step 3 ini diberikan ICS atau formoterol dosis rendah sesuai kebutuhan. Pada step 4 until 5 ini penambahan antagonis muscarinic long acting atau antagonis leukotriene pada laba atau ICS dosis menengah dapat diberikan. Nah, terapi step down ini setelah gejala asma stabil dan pasien menunjukkan pembacaan aliran puncak yang stabil, nah, klinisi harus perlahan mengurangi dosis terapi untuk menemukan dosis optimal dalam mengontrol gejala. Dan selanjutnya ada terapi asma refraktor. Ini investigasi faktor menyeluruh mengenai faktor yang memperburuk atau berkontribusi terhadap kontrol asma yang buruk. Harus dilakukan. Dan periksa kepatuhan pasien dengan pengobatan dan teknik inhaler. Kemudian penghentian merokok. Edukasi dan pemantauan asma yang pertama. Edukasi ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi pengobatan dan melibatkan pasien dalam strategi manajemen diri. Dan pemantauan gejala dan kontrol asma di rumah ini menjadi aspek penting dari program manajemen mandiri. Terapi asma berat yang akut yaitu dengan inhalasi SABA dosis tinggi dan agen lini pertama. Oksigen dengan konsentrasi tinggi dan aliran tinggi dengan masker wajah ini diberikan untuk mencapai
saturasi oksigen antara 94 hingga 98%. Kemudian pada terapi asma berat akut, ini harus dirujuk ke ICU untuk dilakukan intubasi atau bisa juga dengan ventilasi mekanik. Pada asma akut yang berat atau asma yang mengancam jiwa yang gagal merespon terhadap terapi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.